Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haura Kasum Jahra. Saya merupakan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat 20. Pada video kali ini saya akan membahas tentang partikel kakujoshi. Partikel kakujoshi ini merupakan partikel yang ada pada kalimat untuk menyusun dalam bahasa Jepang. Partikel ini sangat penting dalam menyusun kalimat di dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu di sini ada partikel kakujoshi. Partikel kakujoshi ini secara tersendiri kakujoshi diartikan sebagai partikel kasus. Maksudnya yaitu sejenis kelompok partikel yang berfungsi sebagai penghubung kata-kata dalam bahasa Jepang. Selain itu, partikel kakujoshi ini juga berfungsi untuk menunjukkan arti dari suatu kalimat. Selain untuk penghubung kata-kata dalam bahasa Jepang, partikel kakujoshi ini juga mempunyai arti dalam suatu kalimat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan di sini ada contoh kalimatnya yaitu watashi wa mikan o ie ni tabemasu. Jika kalian perhatikan di sini ada kata wa, o, dan ni ini yang di huruf tebal, ini merupakan partikel dari suatu kalimat. Jika di dalam bahasa Indonesia kita mengenal pola kalimatnya seperti subjek, predikat, objek, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, konjungsi, ataupun kata depan, di bahasa Jepang itu penggunaan kita juga ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Tetapi penggunaannya lebih fleksibel, lebih bebas daripada di bahasa Indonesia. Jika di bahasa Indonesia kita harus meletakkan subjek lalu diikuti predikat, lalu diikuti objek, lalu setelah itu kita keterangan waktu, keterangan tempat. Di bahasa Jepang, jika ingin membuat kalimat, kita dapat meletakkan subjeknya itu di tengah, atau misalnya meletakkan objeknya juga di depan, itu bisa. Tapi kata kuncinya yaitu harus meletakkan kata kerja di akhir kalimat. Selain itu, karena lebih fleksibel dalam meletakkan subjek, predikat, dan objeknya, bahasa Jepang juga sangat memperhatikan bahwa partikelnya harus sesuai. Apakah partikel ini memang ditujukan untuk subjek ataukah untuk objek? Nah, jika kalian perhatikan di contoh kalimat ini, watashi itu yang berarti saya. Saya di sini dijadikan sebagai subjek. Berarti partikel untuk subjeknya itu wa. Berarti subjek selalu dengan wa. Berarti watashi wa. Lalu mikan ini jeruk. Lalu partikel untuk objek, berarti jeruk itu kan objek. Berarti yaitu o, mikan o. Lalu selanjutnya di rumah. Ie ni. Ie itu rumah, ni ini bisa diartikan sebagai di. Karena kan tadi partikel kakujoshi juga untuk menunjukkan arti dari suatu kalimat. Berarti ni bisa kita artikan sebagai di. Dan ingat, kata kerja selalu diletakkan di akhir. Berarti tabemasu merupakan makan. Jadi jika kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu saya makan jeruk di rumah. Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, saya akan membahasnya satu persatu. Lalu, untuk sebelum membahas satu persatu apa aja sih partikel kakujoshi, nah di sini partikel kakujoshi itu ada partikel ga, ada juga partikel o, lalu partikel ni, partikel kara, partikel to, partikel de, partikel partikel made, dan partikel yori. Oke, pertama kita akan membahas partikel ga dalam partikel kakujoshi. Nah, partikel ga ini jika kalian lihat di sini, itu ada huruf hiragana. Huruf hiragana dari ga untuk menunjukkan partikel ga. Partikel ga ini berguna untuk penanda objek
jika ada kata sifat. Jadi untuk keterangan kata sifat dari suatu objek. Selain itu, partikel ga ini juga bisa selain untuk objek, kita juga bisa menggunakan partikel ga untuk subjek. Yaitu untuk subjek jika kita lihat dari predikat ya, atau dari kata kerjanya. Apakah kata kerjanya intransitif atau transitif. Jika jika kata kerjanya intransitif, kita dapat menggunakan subjeknya dengan partikel ga. Selain itu juga untuk keberadaan suatu benda atau orang. Untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan kalimat ini. Amega furimas, yang artinya hujan turun. Nah, kalimat di sini menggunakan partikel ga sebagai subjek. Berarti furimas ini merupakan kata kerja intransitif. Ame yang berarti hujan, furimas yang berarti turun. Amega furimas. Lalu selanjutnya ada contoh kalimat koen ni usagi ga imas, yang artinya koen ini di taman, koen ni, terus usagi ga. Berarti ini untuk objek. Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa partikel ga digunakan untuk objek. Ya, usagi ga untuk objek dari keberadaan suatu benda atau orang, dapat juga untuk hewan, yaitu kelinci. Berarti koen ni usagi ga imas, di taman ada kelinci. Selanjutnya, di sini juga ada contoh kalimat seperti ini. Randi-san wa mikan ga kirei desu. Nah, mikan ini jeruk. Kirei membenci. Kirei membenci. Randi membenci jeruk. Partikel wa untuk subjek yaitu Randi. Ga untuk objeknya mikan merupakan kata karena objek di sini untuk keterangan dari kata sifatnya yaitu kirai. Kirai des. Nah, biasanya untuk kata sifat ini kata sifat yang digunakan bisa untuk kirai, membenci, suka, suki, atau juga untuk pandai yaitu yozu atau heta. Selanjutnya yaitu ada partikel o. Nah, jika kalian perhatikan penggunaan huruf hiragananya itu menggunakan huruf wo. Partikel ini digunakan sebagai penanda dari objek langsung dari kata kerja. Jika tadi partikel ga untuk objek dari kata sifat, sedangkan partikel o ini untuk objeknya dari kata kerjanya langsung. Jadi lihat dulu predikatnya. Apakah predikatnya itu kata sifat, berarti bisa menggunakan partikel ga untuk objek. Tapi jika kata kerjanya langsung, berarti menggunakan partikel o untuk objeknya. Selain itu juga dapat menggunakan untuk menunjukkan tempat yang dilalui atau dilewati. Contoh kalimatnya yaitu watashi wa mizu o nomimasu. Wa untuk partikel subjek, o itu untuk objeknya yaitu air, dan nomimasnya itu kata kerja langsung yaitu minum. Selanjutnya juga ada koen o arukimasu, yang artinya berjalan di taman. Nah, dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa o di sini untuk menunjukkan tempat yang dilalui atau yang dilewati. Berjalan di taman berarti berjalan melewati taman menggunakan partikel o. Koen o arukimasu. Selain itu, jika tadi ga dan o biasanya untuk menunjukkan partikel objek, lalu ada partikel ni. Nah, partikel ini memiliki arti. Nah, jika diartikan sebagai di, berarti untuk menunjukkan letak atau beradanya sesuatu. Sedangkan jika diartikan pada, maka untuk menyatakan waktu. Waktunya ini spesifik, bisa untuk waktunya jam, hari, bulan, ataupun tanggal. Terus juga bisa diartikan kepada. Nah, untuk diartikan kepada ini untuk orang yang dituju. Contoh kalimatnya yaitu ada notoni kakimas, yang artinya menulis di buku. Nah, berarti ini untuk menunjukkan letak atau beradanya sesuatu. Menulis di buku. Noto itu buku catatan, kakimas itu menulis. Sedangkan
untuk partikel untuk menyatakan waktu, di sini ada contoh kalimatnya yaitu "Kayobi ni ikimasu" yang artinya pergi pada hari Selasa. Kayobi hari Selasa, ni pada, ikimasu pergi. Lalu ada juga untuk menunjukkan orang yang dituju. Berarti watashi wa tomodachi ni kuruma o kashimasu, yang artinya saya, tomodachi ini untuk teman. Tomodachi ini berarti teman, berarti untuk orang kan. Tomodachi ni, saya dengan kepada teman, kuruma o, mobil. Kuruma itu mobil, o untuk partikel objek, kuruma o, mobil, kashimasu. Saya meminjamkan mobil kepada teman. Tomodachi ni, kepada teman. Selanjutnya ada partikel kara. Nah, penggunaan huruf hiragananya itu huruf K dengan ra. Partikel kara ini jika diartikan yaitu dari di dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan titik permulaan, khususnya dari waktu dan tempat. Contoh kalimatnya itu ada Bandung kara kimashita, datang dari Bandung. Subjeknya diletakkan dalam bahasa Jepang, predikatnya di akhir. Kimashita, yang artinya datang, Bandung kara, dari Bandung. Lalu juga ada untuk waktu itu ada misalnya Kim ima karanemas, yang artinya tidur dari sekarang. Selanjutnya juga ada partikel to. Partikel to ini biasanya untuk aksi yang dilakukan dengan orang atau hewan, yaitu diartikan dengan. Nah, jika kita menggunakan partikel to untuk diartikan dengan, maka untuk sesuatu yang dilakukan oleh orang ataupun hewan. Nah, kalimat to ini selain dapat diartikan dengan, dapat juga diartikan dan. Nah, penggunaan jika ingin menggunakan kalimat to untuk dan, yaitu untuk kata hubung yang setara. Tapi ingat, hanya bisa digunakan untuk kata kerja, bukan kalimat. Contohnya yaitu ada tomodachi to gakko ni ikimasu, yang artinya pergi ke sekolah dengan teman. Tomodachi to yang artinya dengan teman. Gakko, sekolah. Gakko ni, ke sekolah. Ikimasu, pergi. Pergi ke sekolah dengan teman. Lalu untuk menunjukkan kata hubung yang setara yaitu di sini ada watashi wa ocha to miruku o nomimasu. Saya ocha to minum, saya minum teh dan susu. Berarti ocha to miruko o untuk kalimat yang setara. Selain itu, kita juga dapat mengartikan D itu dengan, tapi jika ingin menggunakan D, itu untuk menunjukkan alat, sarana, atau cara. Nah, diletakkannya yaitu setelah sarana transportasinya. Dapat juga untuk partikel yang digunakan sebagai penanda tempat aktivitas. Contoh kalimatnya yaitu seperti Gakko de benkyou shimasu, yang artinya belajar di sekolah. Kalimat ini untuk menunjukkan partikel yang digunakan sebagai penanda tempat aktivitas. Gakko de, Gakko de itu berarti di sekolah. Benkyou shimasu itu belajar. Lalu bisa juga diartikan dengan, yaitu untuk transportasi. Kalau D ini contohnya yaitu Densha de Bandung ni ikimasu. Pergi ke Bandung dengan kereta. Densha de dengan kereta, yaitu alat transportasi. Jika tadi to itu untuk orang, dengan teman, nah itu to penggunaannya. Tapi jika ingin menyatakan alat transportasi ataupun sarana ataupun cara menaiki transportasinya itu menggunakan partikel D. Contohnya yaitu densha de, dengan kereta.
Lalu selanjutnya ada partikel E. Jika kalian perhatikan di sini itu ada, huruf, dari hiragana he, tapi dibacanya cukup dengan E. Nah, penggunaannya yaitu untuk partikel yang digunakan sebagai penanda untuk tujuan, lokasi, atau arah di mana menandakan perpindahan seperti pergi atau datang. Nah, partikel E ini dapat diartikan ke, tapi untuk perpindahan, seperti misalnya diikuti pergi, atau datang, atau pulang juga bisa. Contoh kalimat, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh kalimatnya, yaitu ada ashita haha wa nihon e ikimasu. Ashita itu besok, haha itu ibu, haha wa berarti partikel wa untuk subjek, nihon e. Nihon itu Jepang. Diartikan sebagai ke untuk menunjukkan tujuan, lokasi atau menandakan perpindahan. Ke Jepang, ikimasu, pergi. Ikimasu itu artinya pergi. Berarti besok ibu pergi ke Jepang. Selanjutnya yaitu ada partikel made. Made ini jika diartikan yaitu sampai. Contohnya yaitu ada eki made arukimasu yang artinya berjalan kaki sampai stasiun made. Lalu ada yonaka made benkyou shimasu, belajar sampai tengah malam. Ini juga bisa untuk menyatakan waktu dan tempat. Nah, selanjutnya juga ada partikel yori. Partikel yori ini diartikan dari. Nah, jika kalian perhatikan partikel yori ini sama dengan partikel kara. Hanya saja partikel yori ini agak kuno dan penggunaannya itu untuk sesuatu yang resmi, seperti untuk rapat atau untuk acara-acara resmi. Jadi partikel yori dengan partikel kara ini sama, yaitu dari, cuma partikel yori ini agak kuno dan untuk percakapan sehari-hari bisa menggunakan partikel kara. Contoh kalimatnya yaitu Rokuji yori kaigi okanaimasu, yang artinya mengadakan rapat dari jam 10. Rokuji, jam 10. Yori, dari jam Rokuji yori, dari jam 10. Baiklah, saya akan review dari materi yang dari awal video ini. Contohnya yaitu ada, tadi kan di awal ada partikel ga. Partikel ga ini bisa untuk partikel subjek, untuk partikel penanda subjek jika kata kerjanya intransitif. Dapat juga untuk objek jika kata predikatnya itu kata sifat, untuk keterangan kata sifat. Lalu partikel O ini biasanya untuk objek dari kata kerja langsung. Sedangkan partikel ni ini bisa diartikan di jika menunjuk tempat, untuk waktu maka diartikan pada, dan juga bisa diartikan ke. Lalu partikel kara itu dari, sama dengan partikel yori yaitu dari. Cuman yori ini agak bahasanya agak kuno, tapi bisa sama aja penggunaannya. Terus ada partikel to ini diartikan dengan, tapi untuk orang. Misalnya tadi, tomodachi to, dengan teman. Sedangkan partikel D ini juga diartikan dengan, tapi untuk alat atau transportasi. Misalnya densha de, dengan kereta. Lalu partikel E untuk diartikan ke, yaitu contohnya Nihon E, ke Jepang. Lalu made ini diartikan sebagai sampai. Oke, saya rasa cukup sekian materi untuk video kali ini.
Jika ada kesalahan kata, mohon maaf, dan saya harap semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.